juru parkirnya. Ada juga yang ya udah nggak apa-apa digembesi gitu kan biar memberikan edukasi. Tapi kita akan tanya kepada koalisi pejalan kaki. Ini ada Bang Alfred Sitorus ya yang sudah bersama kita, founder koalisi pejalan kaki. Selamat pagi Bang Alfred. Pagi Bang Alfred. Selamat pagi Binda. Satu lagi saya lupa. Bams Dengan ya Bams, bersama Bang Alfred. Bams pagi Oh ini. iya Bams, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana sehat ya Bang? Ya Alhamdulillah sehat Binda Iya. dan Bams. Bang Alfred, ini bicara lagi-lagi ya, jukir liar yang kemarin Bang sempat viral ya, akhirnya betul. digembesi sama petugas ya, Ya. mobilnya. Ya. Ini tadi nanya OTP, pendapat, OTP ya. iya nanya pendapat masyarakat. Ada yang bilang katanya ya udah nggak apa-apa, setuju digembesi sebagai edukasi masyarakat juga biar nggak parkir liar. Tapi ada juga yang bilang ya ditindak dong jukirnya. Nah tapi ada juga yang bilang edukasi dong, masa trotoar dijadikan tempat parkir gitu ya. Nah ini Ya. gimana nih pandangan dari koalisi pejalan kaki terkait mengenai hal ini? Iya, kalau kami dari Koalisi Pejalan Kaki, kalau bicara kawasan Ring 1 Jakarta ya, kawasan Monas terutama gitu ya, jadi tidak terlepas kawasan Istana dan yang lain-lain itu kan sebenarnya Medan Merdeka Selatan, Barat, Timur, Utara gitu ya, itu kan merupakan kawasan Ring 1 gitu ya, yang memang selama ini kita sudah tahu bahwa kawasan di on street sama di trotoarnya itu memang sudah dilarang dan ada regulasinya ya di DKI Jakarta ya posisinya. Namun pada saat di hari Minggu kalau tidak salah ya posisinya itu gitu ya, dan ini memang kan bertepatan dengan puncak libur ya anak-anak sekolah. Jadi orang tuanya itu pasti akan nurut apa permintaan anak-anak pastinya gitu ya. Namun orang tua juga harusnya lebih bijak menanyakan bahwa apakah ini parkir resmi atau tidak sebelumnya gitu ya. Jadi ada dua faktor yang kami lihat pada saat kemarin itu yang cukup viral di media gitu ya, terkait dengan OCP gitu ya, operasi cabut pentil gitu ya. Kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan yang menghalangi juga jalurnya Transjakarta juga posisinya, dan ngeblok seluruh hampir 100% jalurnya para pejalan kaki di atas trotoar gitu. Jadi kalau ini ya sebenarnya kan sudah salah kaprah ya. Yang pertama, para pengendaranya itu kurang smart ya, melihat bahwa tidak bertanya terlebih dahulu bahwa apakah lokasi ini memang lokasi yang legal untuk kawasan parkir kan, paling tidak kan harusnya bertanya gitu ya. Jadi dan di kawasan itu kan cukup banyak kawasan-kawasan parkir yang memang dia off street ya, di dalam gedung ya atau basement gitu ya. Bahkan di kawasan IRTI pun walaupun penuh biasanya itu diarahkan ya kalau tidak salah oleh petugas yang ada di sana. Jadi yang pertama ya memang seluruh usul yang disampaikan oleh warga tadi gitu ya, ada yang menyampaikan petugas kalau itu ilegal, sebenarnya bukan petugas ya, karena biasanya itu bukan petugas kalau parkir ilegal gitu. Jadi itu akamsi saja yang memanfaatkan momentum pada saat itu gitu ya, yang dimana pada saat itu ya petugas dari Dinas Perhubungan melakukan operasi di kawasan itu ya, akhirnya para pengendara yang memang yang tadinya tidak menanyakan terlebih dahulu ini legal atau tidak gitu ya, jadi parkir on streetnya. Nah di situ sebenarnya jadi himbauan kami dari Koalisi Pejalan Kaki ya, berhati-hati bahwa Jakarta itu sekarang untuk parkir on streetnya itu sudah sangat minim Binda dan Bang gitu. Jadi sudah sangat minim gitu ya. Jadi ketika ada orang yang mengarahkan untuk parkir di on street ataupun di atas trotoar ya, lagi-lagi nanti ya risikonya akan menanggung adalah si para pelanggan parkirnya tadi, yaitu pengguna kendaraannya tadi gitu. Jadi ya petugas memang kalau kita lihat kurang gencar ya melakukan sosialisasi di kawasan. Tapi kan kalau kita lihat rambu di kawasan itu sudah banyak pecoret gitu ya. Ada rambunya ada di sana, walaupun rambunya itu jaraknya tidak 1 meter adanya gitu ya. Namun di kawasan itu kan ada sepanjang jalan ini dilarang parkir gitu. Karena ini juga para pengendara di kita itu membaca rambu pun agak sulit gitu. Jadi kita juga
meragukan lisensi mereka untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Bagaimana membaca rambu pun mereka agak tidak bisa gitu ya, atau memang sudah cuek gitu ya. Yang penting ya saya udah bayar parkir saja gitu. Jadi itu Winda kalau dari kami ya, kalau setiap pelanggaran perda gitu ya, pelanggaran lalu lintas ya, ketika ditindak apapun ininya pasti resikonya akan kembali kepada pengendara itu sendiri, karena memang itu sudah bagian dari undang-undang lalu lintas ya, terkait dengan kawasan parkir. Dan juga kalau di DKI Jakarta kan ada perda parkir gitu ya, bahwa di kawasan-kawasan yang memang sudah dibuatkan rambu pecoret gitu ya, di sepanjang jalan ini tidak boleh gitu ya, jangankan parkir gitu ya, di situ pun seingat saya itu ada es coret gitu. Iya. Es coret. Jadi untuk stop pun dilarang di kawasan itu gitu ya. Namun kan dasar warga plus 62 gitu ya, gitu ya. Jadi untuk memahami apa arti rambu saja itu ya agak sulit dipahami gitu ya. Ini gimana ya, kalau memang harus mau berhenti mau parkir ya mungkin melihat dulu di kawasan itu ada rambu apa saja gitu sebelum mereka parkir gitu. Itu yang perlu memang diedukasi kembali oleh Dinas Perhubungan, kepolisian gitu ya, kepada warga yang memang notabene memiliki kendaraan bermotor baik itu roda 2 ataupun roda 4 gitu. Oke. Begitu Winda. Baik. Bang Alfred, ini kan kalau bicara mengenai cabut pentil gitu ya, tadi juga ada warga yang menyayangkan kenapa nggak ditegur aja itu petugas parkir liarnya gitu ya. Apalagi nih dengan kondisi mungkin bawa anak dan sebagainya, apa nggak kasihan gitu melihat mereka yang jadi korban cabut pentil di masa puncak liburan gitu ya. Apalagi dispensasi atau mungkin ada dispensasi gitu untuk paling nggak membuat parkir ini yang orang tahu tuh ini dilarang loh sebetulnya, tidak diperbolehkan gitu. Kalau hemat saya sih sebenarnya yang pertama adalah bahwa di situ harusnya sudah ditempatkan ada petugas, walaupun yang saya sampaikan tadi kan udah ada rambu ya di sana gitu ya. Nah yang berikutnya adalah ya memang para jukir-jukir liar yang saat ini beredar di kawasan Jakarta yang memanfaatkan momentum liburan anak sekolah gitu ya, di mana orang tuanya bawa kendaraan bermotor gitu ya, kendaraan pribadi ya seharusnya diamankan gitu ya oleh petugas gitu, karena memang dia tidak punya wewenang apapun untuk melakukan proses mengutip uang ya di jalanan tanpa ada legalitas gitu ya. Kalau yang jukir resminya kan ada tuh jukir yang memang sudah menjadi binaannya si Dinas Perhubungan ya, lewat UP Parkir kalau tidak salah gitu ya. Mereka biasanya itu ada kartu pengenal gitu ya. Nah, kalau tidak ada ya itu ya seharusnya ya petugas dari Satpol PP ataupun kepolisian ataupun Dinas Perhubungan ya memiliki hak untuk mengamankan mereka gitu ya, ataupun menginterogasi mereka untuk dimintai keterangan apa legalitasnya untuk mengutip uang dari masyarakat dan melegalkan kawasan parkir di sana. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kan itu digembosi ya, Bam, saya dan Binda ya. Nah, kalau yang lebih berefek jera sebenarnya ya memang ini akan debatable akhirnya. Sebenarnya ketika itu sudah merupakan kawasan dilarang parkir ya Dinas Perhubungan biasa melakukan derek kan biasanya gitu ya. Melakukan derek gitu ya, dan kawasannya itu kan ditentukan ya gitu, kawasan untuk mengambil mobil derek ini gitu ya ada di lokasi-lokasi tertentu. Nah di situ yang sebenarnya kalau OCP itu kan kendaraannya masih di situ walaupun kempes gitu ya. Nah, kalau ini akan lebih susah lagi ketika kendaraannya diderek gitu ya. Ya, jadi kalau ketika sudah diderek, kendaraannya sudah tidak ada di situ, malah akan susah dua kali gitu. Jadi ya sebenarnya shock terapi yang pertama itu melakukan OCP gitu ya. Kalau minggu ini OCP-nya tidak berhasil, ada lagi menjamur parkir liar di sana ya sejogjanya ya ada petugas di sana sampaikan tidak boleh ada parkir di sini, dan kalau masih membandel ya mau nggak mau ya dilakukan opsi yang terakhir yaitu ya sistem derek oleh Dinas Perhubungan. Jadi ya dengan adanya pengalaman yang sebelumnya ini ya harusnya yang perlu dicari itu ya sebenarnya akar masalahnya itu adalah siapa yang melegalkan kawasan itu sebagai tempat parkir
gitu loh, Dinda. Baik. Iya. Itu yang menjadi akar masalahnya kan sebenarnya siapa yang melegalkan itu dan rasa-rasanya terbiarkan gitu ya, masyarakat dibolehkan parkir di situ, sedangkan kawasan itu kan petugas itu warawiri di sekitar itu gitu ya. Jadi ini juga menjadi kecurigaan warga yang saya lihat di media sosial ya, komen-komennya gitu ya. Kan di situ banyak petugas sebelum pada parkir juga. Ini kenapa dibiarkan seperti itu? Nah, ini juga kan menjadi kecurigaan publik. Jadi pertanyaan begitu ya. Nah, kenapa itu. seperti ada pembiaran ya? Segera gitu ya. Saya berharap Pak Kadisub gitu ya, Pak Safrin Lipito gitu ya, untuk mengambil tindakan tegas. Ini ada apa gitu ya? Kalaupun tidak ada oknum yang bermain di situ ya, berarti ya sederhananya ya tinggal dicari gitu ya siapa oknum-oknum ataupun para jukir liar yang memanfaatkan itu, ya itu bisa diamankan ataupun ditertibkan oleh Dinas Perhubungan. Jangan sampai nanti Dinas Perhubungan yang tertuduh akhirnya gitu ya. Nah itu yang mungkin karena ada oknum atau apapun gitu ya, ya itu harus ditelusuri kembali oleh Dinas Perhubungan supaya menjaga nama baiknya Dinas Perhubungan itu sendiri, karena kecurigaan publiknya kan sangat kuat itu bahwa pasti ini ada sebutannya, pasti ini ada backingan orang petugas yang ada di kawasan itu. Nah ini kan sebenarnya kalau bicara parkir ini kan ya ranahnya Dinas Perhubungan. Jadi ini segera dilakukan tindakan ya, baik itu ke internal ataupun ke eksternal oleh Dinas Perhubungan supaya kecurigaan-kecurigaan ini bisa dijawab oleh Dinas Perhubungan DKJ gitu ya, daerah khusus Jakarta gitu. Baik. Dan yang terakhir menyangkut terkait dengan trotoar gitu ya, ya ini tidak hanya ranahnya Dinas Perhubungan tapi Satpol PP juga gitu ya, terkait dengan ketertiban umum gitu ya. Jadi ketika sudah ada di sana ya Satpol PP juga bisa melakukan sterilisasi kawasan itu ketika sudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena kawasan itu kan cukup tinggi volumenya orang untuk melakukan wisata di kawasan Monas ya, Bindaya dan Bams ya gitu ya. Ya saya kira juga ketika orang turun dari kendaraannya pasti mereka akan berjalan kaki. Nah ruangnya itu kan hanya ada di trotoar itu sendiri sebelum masuk ke kawasan Monasnya. Jadi untuk menampung anak sekolah dan juga orang tuanya yang melakukan wisata di sana ataupun wisata lokal di Jakarta gitu ya, ya harusnya semua petugas yang ada di SKPD Jakarta gitu ya bahu-membahu untuk melakukan yang terbaik untuk warga Jakarta ataupun warga yang datang ke Jakarta untuk melakukan wisata di lokasi-lokasi tempat wisatanya Jakarta. Seperti itu, Linda. Baik. Gitu ya. Siap. Bang Alfred, terima kasih banyak waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta. Mudah-mudahan ini didengarkan juga ya. Pagi ini. Salam sehat selalu, selamat menyambut tahun baru Bang Alfred. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Alfred. Selamat pagi. Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus. 91,2 FM Jakarta.